Walaupun saya bergereja hampir setiap minggu, kadang-kadang dalam sebulan, saya masih lagi tidak mengerti, tidak memahami bagaimana Tuhan mampu mengampuni saya. Saya berada di titik terendah. Hari ke hari, saya hadapi di dalam pikiran saya memang tak ada harapan. Saya akan masuk neraka. Sampai suatu saat di tahun 2017, yaitu bulan September. Masa itu, dalam beberapa tahun sebelumnya, saya sudah ada line internet dan saya mengikuti suatu yang berbentuk apa ya, di dalam internet itu menyatakan di Wahyu 12 dia menyatakan akan terjadi sesuatu yang seperti yang di dalam Wahyu 12. Entah kenapa saya begitu takut. Dalam keadaan kebingungan, kehampaan, tak ada satu orang pun yang dapat menolong saya. Saya meminta kakak dan cousin datang berdoa untuk saya. Saya cuma 1 hari dapat nyenyak tidur. Lepas itu, saya mencari lagi teman-teman di sekeliling yang dapat menolong saya di dalam pikiran yang kelam kabut itu. Tiba-tiba saya terjumpa satu saudara ini yang telah lama berkuar-kuar memberitakan firman Tuhan di Bintangor ini. Ya, saya telah tinggal di Bintangor semenjak 1995. Sekarang 2025, bayangkan saya telah tinggal di sini begitu lama. Terpujilah nama Tuhan. Dari saudara ini saya dapat mengenal arti mengampuni yang dari Tuhan yang tak pernah saya alami, sehingga saya sampai saat ini tidak pernah terlintas mau meninggalkan Tuhan lagi. Saya dulu itu berdosa, saya kira saya tidak dapat diampuni oleh Tuhan lagi. Saya telah meninggalkan Tuhan. Tetapi saya terus mencari Tuhan karena orang di sekeliling saya, baik itu keluarga, baik itu teman-teman, mereka semua menyayangi saya. Dari itu saya dapat bertumbuh mencari Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya? Dari situ juga saya melihat kesaksian-kesaksian yang telah ada di internet pada masa itu, yaitu 2017
17, 18, 19 sampai hari ini, satu persatu kesaksian manusia yang telah dibawa Tuhan ke neraka, juga ke surga. Telah saya baca, telah saya saksikan di YouTube. Contohnya, Mary Catherine Baxter, lagi Angelica Zambrano, itu di luar negara. Yang di Indonesia begitu banyak juga. Yang orang putih, orang Inggris pun banyak juga yang saya saksikan. Dari situ saya sadar betapa saya sebenarnya lebih dari sampah. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan sentiasa memerhatikan kita, saudara-saudari, apabila kita benar-benar bersungguh-sungguh mencari Dia, walaupun kita di dalam lembah kekelaman. Terima kasih kepada Yesus. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Sampai hari ini, baru saya merasakan Tuhan itu benar-benar hidup, benar-benar ada. Terlebih lagi, saya mengenali Ibu P, Pak Aditya, Pak Imalahonge, dan teman-teman yang lain seperti Lorena, Teslatu, Riana, Luciana, yang mereka saksikan di dalam jaringan internet sekarang ini. Ya, saya mengenali channel Ibu P itu sebenarnya sebelum 2024 saya telah menyaksikan Ibu P, tetapi saya tidak menanggapi sebab begitu banyak channel-channel di YouTube yang bersaksi surga dan neraka. Jadi sampai satu saat saya tengok kesaksian Wita dan Angel. Mereka berdua, Wita masa itu bersaksi bercakap tentang Ibu P. Jadi saya buka kembali. Sebab itu di bulan Februari, kesaksian yang saya ikuti itu bernama Anggi. Hampir setahun lebih saya mengikuti kesaksian dia. Tiba-tiba tak ada lagi kesaksian dia. Aduh, bagaimana ini Tuhan, saya cakap. Saya tak ada lagi kesaksian yang benar-benar menyentuh hati saya. Lepas itu saya mendengar kesaksian Wita menyebut tentang Ibu P. Saya kembali lagi kepada channel Ibu P. Barulah saya menyadari apa yang tak pernah saya saksikan di bumi nyata ini. Yang tak pernah saya dengar, yang tak pernah saya timbul dalam hati saya. Bagaimana kesaksian seperti Ibu P ini ada di dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Puji Tuhan, saya mengikuti banyak live dia sepanjang Tuhan Bapak Yahweh menyatakan rupa wujud dalam bentuk roh Bapak Yahweh
berbentuk seperti orang tua-tua, dan Tuhan Yesus berbentuk pintu roh, dan Roh Kudus berbentuk burung. Terpujilah nama Tuhan. Sampai hari ini video itu saya selalu ulang-ulang dan ulang lagi. Rasanya kegembiraan di hati ini luar biasa. Happy. Nah, sampai di situ saya terus menyaksikan kesaksian IP dan mereka yang lainnya, Pak Aditya Nugrahanto, Pak Iman Lahoge. Semalam saya ada mengetik-ngetik di pasukan besi. Juga saya sangat suka cita. Saya menyapa Roh Bapak Yahweh, Pak Iman Lahoge, dan dia menjawab, ternyata sukacita saya sangat luar biasa. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Nah, hari ini saya digerakkan oleh Roh menyampaikan kesaksian betapa dalamnya kita di dalam lembah kekelaman, kita di dalam titik terendah, tetapi Tuhan terus menyatakan dirinya luar biasa. Puji Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Marilah saudara-saudari yang menyaksikan video ini, jangan putus asa datang kepada Tuhan Yesus selagi dia belum dirasakan di dalam hati kita. Kita tetap berseru memanggil namanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memuji, memuliakan namanya, bersaksi, berdoa, berpuasa. Ya, bagi saya berpuasa itu sekarang ini seperti belum lagi betul-betul saya ikuti. Saya berpuasa sekarang seperti tidak lebih kepada sesuatu yang mendorong kepada kejahatan, keberdosaan. Jadi saya mula-mula dulu saya memang memaksa diri saya membaca firman Tuhan setiap hari, hampir setiap hari. Begitu juga memuji menyembah Tuhan. Saya tidak kira teman-teman saya, ahli keluarga saya tidak menyenangi saya. Saya tidak kira itu. Saya tetap dengan tegas, dengan merindukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan saya. Terpujilah nama Tuhan.